Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Fandi Matika. Kali ini saya akan membahas tentang kitab numerik bab substitusi. Nanti ada 10 soal yang akan saya bahas. Oke, nomor 1. Apabila n bilangan genap, tentukan mana yang merupakan bilangan ganjil. Nah, contohnya misalnya bilangan genap itu apa? Bilangan genap itu bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8, dan seterusnya. Ini merupakan bilangan genap. Nanti hasilnya apa? Merupakan bilangan ganjil ya. Kita substitusi ke n kuadrat. Nah, berarti 2 kuadrat sama dengan 4. 4 merupakan bilangan apa? Bilangan genap ya. Jadi bukan. Yang kedua, 2 tambah 1 dibagi 2. Nah, ini berarti 3/2 bilangan pecahan. Yang nomor 3 min 2n berarti kan ini genap, ini juga sama genap. Genap tambah genap berarti apa? Otomatis hasilnya genap. Yang D, ini kita masukin ya, 2 dikali 2 kuadrat kurangin 3, berarti sama dengan 2 kuadrat kali 2, 8 kurangin 3 hasilnya 5. 5 apa? Bilangan apa? Bilangan ganjil ya. Kalau bilangan ganjil ini berarti misalnya kita coba lagi angka yang lain ya. Misalnya 4, berarti 2 dikali 4 kuadrat kurangin 3. 4 kuadrat berarti berapa? 16 kali 2, 32. 32 dikurangin 3 berarti sama dengan 29. Ganjil lagi. Nanti pasti bilangannya ganjil. Soalnya kenapa? Soalnya 2n kuadrat itu kan genap. Dikurangin ganjil 3. Genap kurangin ganjil pasti nanti hasilnya ganjil ya. Berarti jawabannya sudah pasti yang D. Oke ya, ini nggak usah yang E. Yang E udah pasti bentuk akar ya. Jadi bukan jawabannya yang E. Tapi kalau misalnya mau coba, boleh juga akar 2 kuadrat tambah 2. Nanti hasilnya akar 6. Ya bukan ya. Bukan bilangan bulat ganjil. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke nomor 2. Nah, ini nomor 2. Apabila n bilangan bulat, mana yang tidak bisa merupakan bilangan bulat? Oke, coba kakak kasih waktu 10 detik buat ngerjain terlebih dahulu ya. Oke, kita bahas. Nah, apabila n bilangan bulat, mana yang tidak bisa merupakan bilangan bulat? Nah, di sini yang mana sih yang nggak bisa merupakan bilangan bulat? Yang A bisa nggak bilangan bulat? Bisa ya, kalau misalnya n-nya itu 4. Ya, kalau misalnya n-nya 4, berarti gini, 4 kurangin 2 dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. Nah, ini bisa merupakan bilangan bulat. Bukan ya jawabannya ya. Nah, kalau yang B, bisa nggak bilangan bulat? Bisa ya, kalau n-nya 1, akar 1, berarti sampingnya berapa? 1. Bilangan bulat juga, berarti bukan. Kalau yang C, bilangan bulat ketika apa? N-nya sampingan 1. 2 dibagi 1 tambah 1, berarti 2 bagi 2, 1 ya bilangan bulat, berarti bukan. Kalau yang D, gimana? Supaya bilangan bulat N-nya 1 juga ya. 1 kuadrat tambah 3, sama dengan akar 1 tambah 3, 4. Akar 4, 2. Bisa juga bilangan bulat ya. Coba yang E sekarang. Ya udah pasti ya. Jawabannya E. Tapi kita coba dulu. 1/1 kuadrat tambah 2. Berarti akar 1/3. Nah, ini masih dalam bentuk udah pecahan diakarin. Berarti ini bukan bilangan bulat ya. Ini bukan bilangan bulat. Oke, berarti jawabannya pasti yang E ya. Oke, kita lanjutin lagi ke soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3. Oke, coba dikerjain dulu atau di pause ya. Nah, ini kita bahas ya. Diberikan X
kurang dari Y kurang daripada Z. Dan X tambah Y tambah Z sama dengan 6. X, Y, dan Z bilangan bulat positif. Nah, ini ya, bilangan bulat positif. Nilai Z adalah berapa? Kita tahu nih, X tambah Y tambah Z sama dengan 6. Sementara X kurang daripada Y kurang daripada Z. Kira-kira berapa nih yang angka yang tepat? Iya, benar ya. 1 tambah 2 tambah 3. Hasilnya berapa? 6 ya. Maka Z-nya berapa? Yang 3. Ya, betul ya. Jadi jawabannya yang C. Cukup mudah ya, nomor 3 ya. Kita lanjutin lagi ke nomor 4. Oke, nih soal nomor 4. Coba di pause terlebih dahulu ya. Nanti kita langsung bahas. Sisa pembagian bilangan bulat positif M oleh N adalah R. Berapakah sisa pembagian 2M oleh 2N? Nah, gini. Kalau teorema pembagian, sisa pembagian, sebaiknya kita gunain angka ya, pakai permisalan. Kalau misalnya pakai teorema sisa pembagian masih bingung. Ya, kita permisalin pakai angka supaya untuk apa? Mempermudah. Misalnya M-nya sama dengan berapa? Terserah, angkanya berapa aja. Misalnya M-nya berapa yuk? 17, 18, 17 misalnya. N-nya sama dengan berapa? 4 misalnya, boleh 4. Oke, gini ya. Soalnya N-nya 4. Nah, terus berarti kita bagi nih. Pembagian ya, M dibagi N, nanti sisanya R. Sisanya R. Berarti 17 dibagi sama 4, itu kan hasilnya berapa? Hasilnya itu 4. Sisanya berapa? Sisanya R. Berarti sisanya 1. Nah, berarti R-nya itu 1 ya. Nih, kita nanti R-nya berarti 1. Di sini kita tulis R-nya sama dengan 1. Nah, terus kalau misalnya berapakah sisa pembagian 2M? Berarti 2M berarti sama dengan berapa? Kalau N-nya 17. 34 ya. Terus 2N sama dengan N-nya 4 berarti 8. Kita bagi ya. 34 dibagi sama 8. Berapa nih? 34 bagi 8 itu hasilnya 4 ya. Hasilnya sama-sama 4. Sisanya berapa? Sisanya 2 ya. Nah, nih 2. 2 itu berarti apa? Kalau 1 itu R, maka kalau 2 berarti apa? Ya, 2R ya. Nah, gini. Kalau tadi kalau 1 itu R, berarti kalau 2 berarti 2R. Maka jawabannya pasti yang B ya, 2R. Oke, cukup mudah ya, pakai permisalan angka. Kalau misalnya pakai teorema sisa masih bingung, sebaiknya pakai permisalan angka ya. Kita lanjutin lagi ke nomor 4. Oh, 5 ya. Karena tadi udah 4, sekarang ke nomor 5. Nomor 5, gini ya. Lihat baik-baik pertanyaannya. Apabila 1 kurang daripada P kurang daripada 3, mana pernyataan yang mungkin benar ya? Yang mungkin benar ya. Berarti kalau misalnya udah benar aja berarti bisa ya. Yang mungkin benar ya. Contohnya ini. 1 kurang daripada P kurang daripada 3. P-nya itu kita permisali nih. P-nya misalnya kalau di sini itu P-nya sama dengan 1,5 deh misalnya ya. Benar nggak coba kita masukin P kuadrat kurang daripada 2P. Jadi 1,5 kuadrat kurang daripada 2 dikali 1,5. 1,5 kuadrat berarti berapa? 2,25 kurang daripada 3. Benar atau salah? Benar ya. Oke, jawabannya berarti belum ya. Ini berarti 1 benar. Sekarang yang nomor 2. Nomor 2 biar benar kita permisalin P-nya berapa? Permisalin P-nya sama dengan 2. Jadi gimana? 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 2. 4 sama dengan 4. Benar nggak? Benar ya. Maka pernyataan 2 juga bisa benar ya. Mungkin benar. Yang ketiga kita permisalin P-nya
2,5 misalnya ya, biar benar. Berarti kita masukin 2,5 kuadrat lebih besar daripada 2 dikali 2,5. 2,5 kuadrat berapa? 6,25 lebih besar daripada 5. Benar atau salah? Benar ya. Maka pernyataan 3 juga benar. Jadi apa jawabannya? 1 benar, 2 benar, 3 benar. Jawabannya yang E ya. Oke. Oke ya, ini pembahasan nomor 5 ya. Kita lanjutin lagi ke pembahasan nomor 6. Oke, kita lanjutin lagi ke nomor 6. Nomor 6 gini. Apabila 42,42 sama dengan K dikali 14 ditambah M per 50, di mana K dan M bilangan bulat positif dan M kurang daripada 50. Mana yang tepat untuk nilai K ditambah M? Ini kita jabarin dulu. Gini, 42,42 itu sama dengan, kita tulis ulang ya, K dikali 14 ditambah M per 50. Nah, kita pecahin lagi, ini 42,42, berarti 42 ditambah 0,42. Atau bisa kita tulis gini dulu aja, ya. Sama dengan 14K, karena K dikali 14, ditambah, ini juga dikali ya, jadinya KM per 50. Nah, berarti yang bilangan bulat sama bilangan bulat. Berarti 42 sama dengan 14K. Jadi ketemu dong K-nya sama dengan 42 dibagi 14. Hasilnya berapa? 3. Ketemunya 3 ya. Berarti ini sama ini ya. Nah, ini 0,42 itu sama yang ini, KM per 50. 0,42 berarti 42 per 100. Sama dengan KM. K-nya itu 3. Masukin 3M per 50. Bisa kita coret. 100 sama 50. Coret, coret. Ini 2. Kali silang jadinya berapa? 6M sama dengan 42. Maka M-nya sama dengan 42 dibagi 6. Iya, betul 7. Nah, yang ditanya apa? K ditambah M. Maka K tambah M sama dengan 3 ditambah 7. Hasilnya berapa? 10. Jadi jawabannya yang mana? Yang E ya. Oke. Sip. Kita lanjutin lagi ke nomor 7. Nah, nih soal nomor 7. Oke, di pause dulu ya sebelum lihat pembahasannya. Nah, ini nomor 7. P dan Q bilangan bulat positif, di mana P per 9 ditambah Q per 9 juga merupakan suatu bilangan bulat. Mana nilai P yang mungkin? Nah, P itu apa? Nah, ini P itu per 9 ya. P per 9. Nah, kita lihat ininya aja, Q-nya dihiraukan aja. Soalnya ditanya apa? Mana nilai P yang mungkin? Supaya nilai P bilangan bulat, yang mungkin yang mana? 9 ya ini ya. Oke, maka 9 bagi 9 sama dengan 1. 1 kan bilangan bulat ya. Maka udah pasti jawabannya yang C. Oke, yang lain enggak bilangan bulat. Oke, kita lanjutin lagi ke soal nomor 8. Nomor 8, gini. Bentar. Nah, soal nomor 8. Bilangan M bersisa P apabila dibagi 14. Dan bersisa Q apabila dibagi 7. Apabila P sama dengan Q tambah 7, manakah nilai M yang mungkin? Nah, untuk soal-soal kayak gini, tadi apa? Gunain permisalan. Nah, kalau yang soal ini, gunain permisalan di pilihan gandanya ya. Permisalan di pilihan gandanya. Kita permisalin yang A, 45. Nah, M bersisa P apabila dibagi 14. Berarti M per 14, nanti sisanya P. Terus habis itu M dibagi 7, nanti sisanya Q. Ini ya.
Misalin kita pakai permisalan 45 ya, misal. M-nya 45. Bisa nggak coba? Nah, masukin ke sini. M per 14, berarti 45 per 14. Sisanya berapa? 45 bagi 14 kan 42. Sisanya berarti berapa? Yuk. 3 ya. Karena kan 42 dibagi 14 itu 3. Nanti sisanya 3. Terus yang 45 dibagi 7. Sisanya berapa? 45 bagi 7 kan 42 ya. Sisanya juga sama. 3 juga. Nah, ini sama ya. Nggak boleh. Tadi ada syaratnya. P sama dengan Q tambah 7. Sementara ini P sama dengan Q. Ya, karena ini P-nya 3, Q-nya 3. Berarti P sama dengan Q. Berarti 45 salah ya. Sekarang kita lanjutin lagi pakai permisalan yang lainnya. Misal, berapa nih? 53. M sama dengan 53. Berarti 53 dibagi sama 14. Sisanya berapa? 11 ya, sisanya 11. Nah, terus 53 dibagi 7, sisanya berapa? Sisanya 49 ya, 49 berarti biar 53 berarti 4. Sisanya 4. Jadi jawabannya apa? Nah, ini 11, ini 4. P-nya 11, Q-nya 4. Bisa nggak coba? 11 sama dengan 7 tambah 4. Berarti 11 sama dengan 11. Benar ya ini ya? Ini kan P sama dengan Q tambah 7. Oh, kebalik nih. Nah, atau enggak kita balikin aja. Misalnya gini. 7 tambah Q ya. Ini biar sama ya. P sama dengan 7 tambah Q. Maka 11 sama dengan 7 tambah 4. 11 sama dengan 11. Benar ya? Memenuhi juga. Jadi jawabannya sudah pasti yang B. Nggak usah perlu dicari yang lainnya lagi. Oke? Cukup mudah ya. Sekarang kita lanjutin lagi ke soal nomor 9. Nomor 9. Bentar. Diberikan persamaan berikut, di mana P dan Q adalah konstanta. Q bernilai 5 lebih kecil daripada P. Nah, Q bernilai 5 lebih kecil daripada P. Berarti gimana? Q sama dengan P dikurangin 5. Ini ya. Ya, kita lanjut lagi. Nah, di sini kan Q sama dengan P min 5 ya. Ini persamaan 1 ya. Nah, ini persamaan 2-nya di sini, persamaan 3-nya di sini. Oke. Nah, kita cari tahu dulu nih persamaan 2 sama persamaan 3 ya. Kita kerjain dulu. Misalnya gini. 2X kita tulis ulang aja ya. Tambah P, atau kita langsung aja kita pindahin ke ruas sebelah kanan. 2X-nya pindahin ke kanan, berarti 7X kurangin 2X. Berarti P-nya sama dengan 7 kurangin 2. Berarti berapa? 5X min 3. Ini juga sama, 2-nya ini kita pindahin ke sebelah kanan. Berarti Q sama dengan 7Y kurangin 2Y. Berarti berapa? 5Y ya. 5Y min 3. Nah, kita eliminasi nih. Ini sama-sama min 3. Kita eliminasi berarti dikurang ya. Min 3 kurangin min 3 berarti habis. Di sini P dikurangin Q sama dengan 5X min 5Y. Ini. Nah, ini P min Q-nya berapa? Nah, didapat dari sini nih. Kan Q sama dengan P min 5. Q sama dengan P min 5. Pindahin ruas. Min 5-nya pindahin ke kanan. Berarti 5. Sama dengan Q-nya pindahin ke kanan. Berarti P min Q. Ini ya. Oh, udah dapat dong P min Q-nya 5. Masukin sini. 5 sama dengan 5X min 5Y. Nah, sama-sama apa? Kita bagi sama 5. Bagi 5 berarti berapa? 1 sama dengan X min Y. Pindahin ruas ya, Y-nya ya, pindahin ke kiri. Berarti jadinya apa? Y tambah 1 sama dengan X. Nah, ketemu dong X-nya. X itu apa? Y tambah
1. Coba kita pilihin ke jawabannya ya. Pilihan bedanya yang mana nih yang benar? X bernilai 1 lebih kecil daripada Y. Bukan ya. X dan Y sama nilainya. Bukan juga. X bernilai 1 lebih besar daripada Y. Benar nih ya. X lebih besar nilainya daripada Y. Maka jawabannya yang C. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor 10 ya. Soal terakhir. Nah, gini nomor 10. Ketika A dibagi 7, sisanya 4. Ketika B dibagi 3, sisanya 2. Nah, 0 kurang daripada A, kurang daripada 24. Sementara 2 kurang daripada B, kurang daripada 8. Mana yang habis dibagi sama 8? Nah, gini. A dibagi sama 7, sisanya berapa? Berarti A yang mungkin berapa? Di antara 0 sampai 24. Berarti A yang mungkin berarti berapa nih? Bisa berapa aja? 14, berarti 18 ya. 18 bisa 18, bisa 11. A misalnya 11 sama 18. Terus yang B. B dibagi 3, sisanya 2. B dibagi 3, sisanya 2. Berarti B yang mungkin berarti berapa? B-nya itu dari 2 sampai 8. B yang mungkin. Berarti B-nya sama dengan berapa yuk? 5 ya, bener ya. B yang mungkin 5, cuma 5. Nah, kita pilih-pilih ini dari bilangan jalannya A per B, 11 bagi 5. Mana yang habis dibagi 8 ya? Mana yang habis dibagi 8? 11 bagi 5, bukan ya. Berarti ini salah. B per A, 5 bagi 18, juga salah juga. Atau 5 bagi 11, salah juga. Yang C, A tambah B, 5 tambah 11. 5 tambah 11, 16. 16 habis dibagi 8 nggak? Iya, habis ya. Ini berarti benar. Coba yang D. Kita koreksi lagi ya. Misalnya 5 kali 11, 55. Berarti salah. 11 kurangi 5, berapa? 6. Salah juga ya. Berarti jawabannya udah pasti yang C. Oke, sekian pembahasan dari saya. Mungkin sampai di situ dulu ya. Jangan lupa subscribe, share, and like-nya ya. Jangan lupa komen juga di bawah ini ya. Nah, apabila video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lainnya ya. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.